Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para SDM PKH dan KPM PKH? Semoga baik-baik saja ya. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang validasi data calon penerima manfaat program Keluarga Harapan ya. Tapi sebelum kita bahas, ada baiknya kawan-kawan atau ibu-ibu KPM untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar semakin berkembang. Nah, dalam beberapa waktu ini kita akan melakukan validasi data calon penerima manfaat program Keluarga Harapan. Nah, sebelum kita melakukan validasi, ada baiknya kita mengetahui apakah itu validasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan semampu saya dan berdasarkan dari hasil pembelajaran saya selama di BIMTEK menjadi SDM PKH. Di sini akan saya jelaskan apa sih validasi, apa pengertian dari validasi ya. Pengertian validasi itu ialah kegiatan mencocokkan data awal dengan bukti atau fakta sesuai kriteria untuk memperoleh data calon peserta PKH yang sebenarnya. Nah, itu ada pengertian dari validasi. Dan tujuan validasi adalah yang pertama untuk mendapatkan kondisi terkini dari calon peserta PKH. Yang kedua, diperolehnya data mandatori yang memenuhi KYC. Nah, siapa peserta validasi? Peserta validasi adalah calon peserta PKH yang terdata dalam data terpadu penanganan fakir miskin yang sekarang bisa disebut data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Di mana tempat melakukan validasi? Validasi bisa dilakukan di balai desa. Yang pertama di balai desa atau balai dusun. Yang kedua bisa dilakukan di sekolah. Yang ketiga dilakukan bisa di rumah perangkat desa atau dusun. Dan keempat, tempat lainnya yang memenuhi syarat ya. Bagaimana dengan biaya pertemuan? Biaya pertemuannya menggunakan biaya operasional kegiatan validasi. Bisa juga partisipasi pemerintah daerah. Nah, itu adalah pengertian tujuan peserta, tempat, dan biaya pertemuan dari validasi tersebut. Nah, bagaimana alur validasi sehingga menghasilkan KPM? Nah, ini adalah bagian dari alur dasar validasi ya. Jadi sumber datanya sudah jelas di sini, data BDT atau DTKS ya. Kemudian melakukan sistem cleansing. Nah, sistem cleansing ini dia melakukan data yang sesuai dengan kategori PKH. Setelah itu, data tersebut yang memenuhi syarat PKH diberikan kepada Korkap atau koordinator kabupaten atau kota. Nah, di sini Korkap melakukan mapping CKPM tersebut kepada APD ya. Nah, kemudian APD bertugas untuk memapping CKPM tersebut ke pendamping sosial wilayah masing-masing. Kemudian di menu pendamping nantinya atau di pendamping nanti akan melakukan cetak SUPA dan form validasi. SUPA adalah surat undangan pertemuan awal untuk CKPM ya. Setelah melakukan validasi dan mengumpulkan data, kemudian pendamping akan menginput data validasi KPM. Di sini dilakukan di aplikasi EPKH. Dan setelah melakukan input selesai, maka data dilanjutkan ke APD, kabupaten atau kota untuk melakukan pengecekan validasi KPM. Di sini APD hanya bisa melakukan pengecekan. Setelah dicek, data tersebut kemudian diaproval oleh koordinator kabupaten. Jadi data tersebut diaproval baru diteruskan ke APD provinsi. Nah, di sini APD provinsi melakukan pengecekan validasi KPM
Berbeda dengan APD kabupaten kota, itu adalah tingkat pengecekannya di kabupaten, sedangkan setelah di-approve di Forkap, tingkat pengecekannya ada di provinsi. Di sini APD provinsi tidak bisa melakukan approval. Nah, yang melakukan approval adalah koordinator wilayah. Koordinator wilayah akan melakukan proses approval validasi KPM. Setelah itu, mereka akan dilanjutkan dengan proses burekol. Setelah proses burekol tersebut, KPM dibikin KPM tersebut akan dibikin kan buku rekening kolektif. Setelah itu akan diberikan data ke kepesertaan atau kasubit kepesertaan PKH. Nah, yang dijadi pertanyaan adalah apakah semua yang divalidasi akan menjadi KPM PKH? Tentu jawabannya tidak. Jadi, apabila CKPM tersebut menerima SUPA dari pendamping, diharapkan untuk kedatangannya dalam undangan tersebut gunanya untuk validasi. Dan apa saja yang dibutuhkan oleh permintaan pendamping, mohon kepada CKPM memberikan data yang terupdate mulai dari KTP, KK, hingga bukti pendukung lainnya. Ini ditujukan agar para pendamping bisa menginput data validasi KPM dengan kondisi update terkini dan tentunya juga benar, sehingga data validasi tersebut menghasilkan data yang berkualitas. Dari hasil validasi tersebut bisa menghasilkan dua kemungkinan. Yang pertama, CKPM tersebut bisa menjadi KPM asal mereka memiliki komponen atau syarat untuk menjadi PKH. Dan yang kedua adalah mereka bisa tidak menjadi KPM dengan beberapa alasan. Bisa saja keluarga itu pada saat validasi tidak ditemukan. Yang kedua, pindah alamat. Yang ketiga, mereka adalah ganda atau sudah menerima PKH sebelumnya. Dan ketika didatangi atau didata, mereka sudah sejahtera atau menjadi keluarga yang mampu. Dan kelima, bisa saja keluarga ini tidak memiliki komponen PKH lagi. Dan ketujuh, hampir sama dengan data ganda, keluarga ini sudah menjadi peserta PKH. Oke, sekian dulu yang saya dapat sampaikan mengenai validasi. Inilah pengetahuan saya tentang validasi CKPM. Dan bagi CKPM yang belum ditetapkan jadi sebagai KPM, janganlah berkecil hati dan teruslah berdoa. Pemerintah terus berupaya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, bukan hanya dari bansos PKH saja ya. Dan juga pemerintah juga mengeluarkan bansos-bansos lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk update-update bansos lainnya, makanya di subscribe channel ini. Jika ada koreksi atau pertanyaan, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih. Salam SIP PKH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.